Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam Sus. Bapak boleh disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Maaf saya lihat gelarnya. Saya Yunus, 22 November. Baik, Bapak alhamdulillah sudah sesuai ya. Bapak perkenalkan, nama saya Delvina. Di sini saya bersama rekan saya perawat Aulia. Bapak bagaimana keadaan hari ini? Saya tuh makin sesak sus. Udah gitu, saya tuh pengen sholat. Cuman kalau sholat tuh saya sesak, makin sesak. Dan kalau mau sholat kan harus wudhu dulu kan ya. Gimana cara wudhunya gitu sus? Saya juga bingung sus, harus bagaimana. Sedangkan bapak saya ingin tetap melaksanakan sholat, tapi saya takut kalau sesaknya itu semakin parah. Jadi bagaimana ya sus? Bapak, kalau boleh tahu untuk sesaknya ketika melakukan gerakan sholat pas di mana ya Pak? Kalau waktu sholat tuh biasanya saya tuh waktu sujud sus makin sesak dari saya tuh. Di bagian sujud saja. Iya, sujud Ya, aja. kalau begitu Bapak, kita akan melakukan sholat sambil duduk ya Pak. Baik Ibu, Bapak, nanti saya dan perawat Aulia akan membantu Bapak untuk melakukan tayamum dan sholat sambil duduk. Emangnya boleh ya sus kalau saya sholat sambil duduk? Boleh bapak, karena dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan sholatlah sambil berdiri, apabila tidak bisa sambil berdiri sambil duduk, dan apabila tidak bisa sambil duduk sambil berbaring. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani hambanya di atas kemampuannya. Oh gitu ya sus. Tapi kalau dengan wudhunya gimana sus? Baik Bapak, nanti untuk wudhu Bapak dilakukan secara tayamum. Nanti saya bawakan debu. Jadi nanti di rumah sakit ini menyediakan debu untuk bertayamum, karena Bapak kalau berdiri takutnya kan nanti Bapak sesak lagi ya. Ya, ya. Jadi nanti saya bawakan dulu ya Pak. Kalau untuk alat tayamumnya, apakah Bapak bersedia? Oh iya, nanti ajarin juga ya sus caranya. Ya, nanti Ya. saya bantu ya Pak. Baik Bapak, apakah Bapak bersedia untuk melakukan tayamum dan juga sholat sambil duduk? Boleh sus, bersedia. Baik, sebelum itu, apakah Ibu Bapak, apakah ada yang ditanyakan? Tidak sus. Tidak ada. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya Pak, Ibu, untuk tayamum terlebih dahulu ya. Sebelumnya tadi Bapak kan belum tahu ya Pak cara bertayamumnya seperti apa. Di sini saya akan membantu Bapak dulu ya. Untuk caranya seperti ini ya Pak. Nah, Bapak seperti itu. Apakah Bapak bisa mengikutinya? Bisa sus. Ini Pak untuk alat untuk bertayamumnya. Di sini ada debunya Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak sudah selesai tayamumnya. Saya ambil dulu ya Pak. Selanjutnya Bapak kita akan melakukan sholat ya Pak. Sholat sambil duduk. Oh, kebetulan saya nggak bisa sus. Tolong diajarin ya. Baik Bapak, nanti saya dan perawat dulu akan membantu Bapak untuk cara sholat sambil duduk ya Pak. Iya sus. Ya bapak, nanti kami akan membantu bapak ya pak. Bapak tinggal ikuti arahan dari kami saja.
sudah melaksanakan sholat dan tayamum. Bagaimana Bapak perasaannya setelah melaksanakan sholat? Alhamdulillah sus, saya lebih tenang karena sudah melaksanakan kewajiban saya yaitu sholat. Baik Bapak, kalau begitu Bapak untuk kedepannya nanti Bapak bisa melakukan secara mandiri ya Bapak sholat dan tayamumnya. Baik sus. Terima kasih banyak ya Sus atas bantuannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pelayanan rumah sakit ini karena telah memfasilitasi pasien atau bapak saya ini untuk melakukan kewajibannya seperti ibadah sholat. Terima kasih banyak ya Sus. Sama-sama Ibu, dengan senang hati. Baik Ibu, Bapak, alhamdulillah ya. Sebelum saya pamit ke ruangan nurse station, apakah Ibu dan Bapak ada yang ingin ditanyakan? Tidak Sus. Tidak ada. Kalau begitu saya dan perawat Aulia izin ke pamit ya Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, rekan-rekan, tadi kelompok kami sudah menjelaskan dan memperlihatkan tata cara tayamum dan juga sholat. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6 menjelaskan bahwa dan apabila kamu dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau bersentuh dengan perempuan, jika kamu tidak mendapatkan air, maka hendaklah kamu tayamum dengan tanah yang suci. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Nah, teman-teman, dalam hadis riwayat Bukhari juga menjelaskan bahwa sholatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak bisa sambil berdiri, maka sholatlah sambil duduk. Jika kamu tidak bisa sambil duduk, maka sholatlah sambil berbaring. Nah, rekan-rekan, pada ayat ini juga menjelaskan bahwa sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun itu. Nah, Allah itu tidak akan membebani umatnya sesuai dengan kemampuan umatnya itu sendiri. Seperti itu teman-teman.